Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadan. Di sini saya akan mempresentasikan Database Management System atau DBMS, khususnya konsep entitas. Terminologi di sini ada entity, atribut, data value atau nilai isi data, record atau tuple, dan file. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya, entity pada rumah sakit yang berhubungan dengan rumah sakit, contohnya adalah pasien, dokter, obat, dan kamar. Atribut di sini adalah setiap atribut atau setiap entity mempunyai atribut. Atribut sendiri sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalkan nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi, dan lain sebagainya. Atribut meliputi data elemen, data field, dan data item. Di sini bisa kita lihat atribut di sini adalah name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan IPK. Di sini adalah atribut dari atau entity dari mahasiswa. Data value atau nilai isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama _ mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Jadi di sini name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK itu adalah atribut atau entity. Sedangkan yang di bawahnya 67201 Adi 1 Januari Solo itu adalah datanya atau data value, nilai datanya. Record atau tuple, kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Suatu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalkan name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Satu record terdiri dari field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Nah, record di sini jadi satu baris adalah satu record. File merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database Management System atau DBMS. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelolaan, satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensi pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Database Management System, suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database atau contohnya membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Di sini ada dokter di sini ada dokter ID, specialty, terus pasien juga ada pasien number, terus ada treatment di sini ada date, time, result, dan ada admin. Database digunakan untuk mengatasi masalah. Salah satunya adalah redundansi data atau penggandaan data. Yang kedua, inkonsistensi data. Ketiga,
kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, banyak pemakai, masalah keamanan, security, masalah integritas, kesatuan, masalah data independence atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu berselang yang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya, alamat dan nomor telepon. Di file deposito dan di file rekening, di file nasabah, di situ ada semua. Seharusnya penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama. Ini disebut redundansi atau penggandaan yang mengakibatkan pemborosan ruangan penyimpanan dan juga biaya yang mengakses jadi lebih tinggi. Jadi cukup satu data untuk diakses di semua file. Inkonsistensi data, penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi data atau tidak konsisten. Ini sama seperti tadi, data yang disimpan di beberapa file atau kesulitan pengakses data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 Salatiga. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaiannya untuk itu adalah ke arah DBMS atau Database Management System yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan user-friendly. Multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapatkan respon waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai atau sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh programmer dengan menggunakan password user level untuk setiap pengaksesannya. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi meskipun ketika mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B. Namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah dalam paket database management system bebas terhadap database. Namun perlu dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya syarat pengambilan uang tabungan dan adalah harus disisipkan minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Abstraksi data. Data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkap dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Abstraksi data. Level psikis adalah paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Kedua, level konsepsional.
atau konseptual. Level abstraksi data level lebih tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan berhubungan relasi yang terjadi antara data. 3. Level pandangan pemakai atau view level. Level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Paket bahasa SQL, struktur query language. Sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Ya, contohnya DML, Data Manipulation Language, Select, Insert, Update, Delete, Merge. DDL, Create, Alter, Drop, Rename, Turn, Search, Comment, DCL, Data Control Language, Grant, Revoke, Transaction Control, Commit, Rollback, Save Point. DML, Data Manipulation Language, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi, menyisipkan informasi, menghapus informasi dalam database. DML, Data Manipulation Language. Secara dasar ada dua tipe DML. Satu prosedural dan non-prosedural. Prosedural membutuhkan pemakai untuk spesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Non-procedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa mengspesifikasikan. Non-procedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah database tree Fox base, sedangkan non-procedural DML adalah SQL Structure Query Language QBA Query by Example. Database Manipulation Language DML Query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language adalah select bintang from dalam kurung nama tabel, insert into dalam kurung nama tabel, misalkan tabel mahasiswa, value nilai. Data Definition Language atau DDL. DDL adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify, report, modify struktur. Pengguna database, database manager, database administrator, dan database user. Database manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrol terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Database user adalah orang yang melakukan bagaimana informasi dibaca dan menyimpan data baru ke dalam database. Contohnya di sini ada hardware-nya, di sini ada data di dalam database management system. Di sini ada database management system, utility, ada administrator yang membuat prosedur and standar, ada designer, database designer, ada sistem administrator, ada programmer, dan user. Pemakai database atau database user yaitu satu programmer aplikasi atau PA, 2 casual user, 2 naive user, 3 specialist
user. Programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C. Casual user, pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Naive user, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Specialized user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base Export System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, dan konsep database relasional. Database relasional, pada mode relasional atau basis data akan disebar atau dipilah-pilih ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur, setiap tabel mendatar dan lajur vertikal atau biasa yang kita sebut dengan record dan field. Record adalah lajur mendatar atau baris dan field adalah kolom atau lajur vertikal. Keuntungan database relasional adalah: 1. Bentuknya sederhana, 2. Mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional adalah relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Atribut. Atribut atau kolom sudah kita bahas tadi. Atribut adalah kolom pada sebuah data. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Record. Tuple atau record adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Misalkan name, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Degree, derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, contohnya di sini adalah atribut di sini adalah satu kolom ini. Nah, name, nama, alamat. Sedangkan baris di sini disebut record. Dan ini adalah data mahasiswa. Relasi di sini adalah name, karena di sini name ini khusus untuk sebagai penyebutan. Domain dan derajat. Relational key. Super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tuple di dalam relasi. Candidate key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifikasi dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada.
Alternate key merupakan kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Di sini primary key-nya adalah name, nama adalah alternative key, kandidat key adalah alamat. Di sini name bisa menjadi name dan nama bisa menjadi kandidat key, alamat bisa menjadi alternate key. Relational integrity rules. Null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primary bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relation menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relational: Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access. Model data relationship. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambar data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau entity relational model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan bisnis data. Relationship model atau ER model. Model entity relationship atau semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentuk model entity relationship adalah satu, entitas, dan kedua, relasi. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata, ekstensinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama bentuk sebuah himpunan atau entitas disebut entitas set. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumpun atau family dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas adalah semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja, dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja, dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika, matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Koordinat atau derajat relasi. Koordinat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Diagram entity relational atau diagram ER. Persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Lingkaran atau elip menyatakan atribut atau atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawah.
Belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Di sini dosen mengepalai dan jurusan. Dosen di sini ada nama dosen, alamat dosen, mengepalai dan nama dosen, kode jurusan. Jurusan ada kode jurusan dan nama jurusan. Tahapan pembuatan diagram IR. Tahapan pembuatan diagram IR awal preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi sebuah kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahap optimasi diagram IR. Final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Mengidentifikasi lagi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. 4. Menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contohnya, seorang anak dapat belajar berbagai jenis sepeda, atau juga boleh tidak belajar sepeda satupun. Yang lainnya, setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satu anak. Contoh kamus data. Anak dalam kurung anak, nama underscore anak, alamat, nomor telepon, sepeda, nomor sepeda, jenis sepeda, tahap, bengkel, ID pelatih, nama pelatih, alamat, belajar, nomor sepeda, hasil, bimbingan, nomor sepeda, ID pelatih, waktu, tempat. Di sini ada anak, belajar, sepeda, dibimbing pelatih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.